Dua tokoh itu awalnya saling berjabat tangan. Kemudian Nasaruddin Umar lebih dahulu mencium kening Paus Fransiskus yang saat itu tengah menyapa masyarakat. Tak lama setelah momen haru itu, Paus Fransiskus membalas dengan mencium punggung tangan Nasaruddin Umar hingga 2 kali. Baik, ini ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya mencium paus? Nah, jadi bagaimana hukumnya mencium paus? Alhamdulillah kita tinggal di Depok Parangtritis. Ini dekat dengan pantai selatan dan di sebelah kita ada TPI, tempat pelelangan ikan. Lalu ada paus terdampar, dicium boleh. Nah, jadi mencium paus itu tidak dilarang. Jadi kalau mencium paus, ikan paus, itu kalau berbahaya maka itu berbahaya bagi badan. Tapi kalau mencium paus yang satunya itu berbahaya bagi akidah. Nah, kenapa? Karena kita sebagai umat Islam kita punya prinsip al-wala wal bara. Kepada siapa kita harus loyal dan kepada siapa kita harus berlepas diri. Ingat, bedakan hubungan akidah keagamaan dengan hubungan kemanusiaan. Yarhamuhu birahmatil ammah, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kita dianjurkan untuk insafuhu wal adlu ma'ahu, dianjurkan untuk bersikap insaf, bersikap adil meskipun kepada orang yang berbeda agama. Bahkan Al-Quran mengatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, adil itu lebih dekat kepada takwa. Ini ketika kita berbicara soal muamalah, soal kemanusiaan. Maka kalau ada orang sakit dari orang yang berbeda agama, silahkan diobati. Kalau ada orang yang haus, silahkan dikasih minum. Menolong orang tanpa tanya apa agamanya. Tapi soal loyalitas yang terkait dengan agama, yang terkait dengan ibadah, kita sudah punya prinsip lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ketika ada seorang syekh tamu negara dari Timur Tengah yang mau ngisi pengajian, dikasih surat, ditolak. Ketika ada tokoh yang itu jelas-jelas non muslim, agamanya berbeda dengan kita, prinsip akidahnya berbeda, justru disambut dengan sukacita. Maka ini satu sikap yang berlebihan. Maka ini menunjukkan bahwa fi qulubihim marad, di dalam hatinya ada penyakit. Sehingga dalam hal ini ketika kita loyal kepada paus dalam hal keagamaan tadi, belum lagi memberikan fasilitas ibadah umat Islam untuk membaca kitab suci umat beragama lain atau doa-doa beragama lain, maka itu bentuk pengkhianatan terhadap surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Rasul dulu pernah diajak kerjasama dalam masalah ibadah. Apakah Rasul mau? Tidak mau. Jadi dalam masalah ibadah, toleransi kita itu adalah membiarkan. Toleransi kita itu adalah tidak mengganggu. Toleransi kita itu adalah tidak merusak. Toleransi kita itu adalah tidak mencampuri. Maka atas apa yang kita lihat dan yang kita saksikan, itu bukan toleransi, tapi itu kolaborasi. Jadi di dalam agama kita itu yang diajarkan toleransi, bukan kolaborasi. Dan di dalam hal kepada umat beragama lain, apalagi ini yang menjadi simbol dari agama lain, maka kita perlu menunjukkan sikap al-wala wal bara. Kepada umat Islam kita harus loyal. Kepada akidah yang lain kita harus berlepas diri. Ingat, dalam agama, kalau dalam soal muamalah mau utang piutang kepada orang beda agama, boleh. Nolong mereka yang sedang sakit, boleh. Mendoakan mereka yang sakit agar sembuh, boleh. Di zaman Nabi itu ada kepala suku yang sakit, didoakan oleh sahabat dengan membaca surat Al-Fatihah, sembuh, tidak masalah. Jadi kita tidak dilarang dalam soal hubungannya yang terkait dengan
muamalah. Tapi kalau sudah menyangkut urusan akidah, maka itu ada batas yang tegas. Kita diajarkan toleransi, bukan kolaborasi.